Fashion design sendiri adalah sebuah seni yang mengembangkan sebuah ide menjadi sebuah produk fashion. Dan produk fashion tuh nggak hanya cowok pakaian loh teman-teman, tapi bisa aksesorisnya juga. Dan belajar fashion design itu seru banget karena kita bisa mendapatkan inspirasi dari mana saja, lalu kita kembangkan menjadi sebuah koleksi fashion. Nah, tetapi hal itu kurang tanpa adanya skill dasar seorang desainer. Jadi skill dasar seorang fashion designer sendiri adalah kita diwajibkan untuk bisa menggambar. Lalu kita harus bisa menentukan dan mix match tekstur dan warna. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa memvisualisasikan sebuah konsep menjadi barang 3 dimensi. Dan yang paling penting adalah seperti visi dari Spark Fashion Academy sendiri bahwa kita harus bisa mengubah sebuah koleksi fashion tersebut menjadi bisnis. Oke, jadi hampir semua lulusan fashion designer berpikir mereka akan memiliki clothing brandnya sendiri. Padahal banyak banget kesempatan kerja dalam bidang fashion. Nah, yang paling hit saat ini adalah menjadi seorang fashion stylist. Jadi kalau teman-teman tahu banyak banget orang yang ingin kelihatan berpenampilan menarik, tapi kadang mereka bingung, aku harus pakai baju seperti apa ya? Atau sebenarnya style yang cocok buat aku apa ya? Nah, disinilah tugas seorang fashion stylist. Mereka akan membantu untuk mendandani, mereka akan membantu untuk memix match baju yang tepat sesuai dengan tubuh kita, sesuai dengan kepribadian kita, dan tentu saja sesuai dengan occasion apa yang akan kita datengin. Nah, selain itu, fashion stylist juga banyak banget peluangnya, bisa bekerja sama dengan media, bisa bekerja sama dengan influencer, dengan public figure, bahkan dengan fotografi. Oke, jadi karir yang hit selanjutnya adalah seorang fashion merchandise illustrator. Jadi kalau teman-teman tahu lagi hits banget sekarang ilustrator di mana-mana, dan mereka juga melakukan cross selling. Jadi nggak hanya menggambar di media kertas, tapi mereka juga memproduksi kemeja, memproduksi masker, memproduksi buku, bahkan mereka juga melakukan kolaborasi project dengan restoran mungkin dan dengan produk make up. Selanjutnya karir yang paling asik banget dan karir yang pasti diminati oleh semua orang yaitu menjadi seorang fashion designer. Seperti yang saya udah bilang di awal, menjadi fashion designer nggak harus punya clothing brand sendiri. Tapi bisa kita membantu desainer lain untuk mengembangkan kreativitasnya dan mungkin melanjutkan legasi dari brand tersebut. Dan sekarang banyak banget sebenarnya spesialisasi fashion, kita bisa menjadi desainer untuk pakaian wanita, atau pakaian pria, anak-anak, serta aksesorisnya. Aksesoris pun macam-macam, bisa dalam bentuk tas, mungkin bisa dalam bentuk dompet, sepatu, sampai ke perhiasan. Dan yang paling penting menjadi fashion designer adalah kita harus memahami dan mengetahui tren pasar. Jadi kita bisa menjual ide kreatif kita supaya laku di pasaran. Oke, dan teman-teman masih banyak banget hal seru yang bisa kita lakukan dengan belajar fashion design. So tunggu apa lagi? Silahkan daftarkan dan saya tunggu di kelas di Spark Fashion Academy. Bye! Jadi nih ya, kalau misalnya kita ngomongin tentang career opportunity atau kesempatan kerja di bidang PCSW itu tuh sebenarnya cukup banyak ya. Apalagi kalau dituntun sama visinya SFA itu tentang turning passion into business. Yang pertama pastinya kita bisa jadi pengusaha. Apalagi sekarang ini untuk jadi pengusaha itu sangat amat dibantu oleh pemerintah dengan program-program UMKM yang ada. Nah, untuk yang keduanya nih ya, kita bisa jadi pattern content creator. Jadi bisa memanfaatkan media online seperti YouTube ataupun Instagram atau sosial media lainnya untuk berbagi ilmu kalian dan juga mendapatkan penghasilan. Nah, untuk yang ketiga, kalau misalnya kalian bisa menjalankan CAD atau proses pembuatan pola secara digital, itu sangat membantu bagi kalian untuk kerja di garment-garment sebagai operator dari CAD. Nah, udah tahu nih ya kita career opportunity-nya apa aja. Aku mau jelasin dulu nih. Kalau di SFA ini untuk program PCSW ada apa aja? Nah, kita itu ada 4 program. Yang pertama, PCSW Eksplorasi. Nah, jadi PCSW Eksplorasi ini cocok bagi kalian yang mempunyai waktu terbatas, tapi ingin belajar mengenai tahap pembuatan pola, dan juga kadang-kadang ada yang masih ragu nih apakah bisa mulai untuk membuat pola atau enggak. Nah, di sini kita bisa coba dulu kelas PCSW Eksplorasi. Dia terdiri dari 12 kali pertemuan dengan ada 3 project utama yang harus kita raih, yaitu ada simple dress, ada simple blouse, ada juga simple skirt dalam 12 kali pertemuan. Untuk program selanjutnya ada namanya GPF program. Itu terdiri dari 48 kali pertemuan yang mana fokusnya itu akan membuat 5 project utama tentang baju basic
Jadi di sini bagi kalian yang masih belum memiliki pengetahuan tentang menjahit ataupun membuat pola, cocok untuk kelas GPF ini. 5 projectnya itu ada simple blouse juga, ada simple skirt, ada simple dress, basic trousers, dan juga simple shirt atau kemeja. Oke, nah jadi kalau udah selesai tentang GPF-nya, kita lanjut ke SPF. Di SPF program ini, dia fokusnya untuk yang sudah mengerti mengenai proses pembuatan pola dan juga menjahit pakaian dasar. Jadi kalau udah ini, kita bisa loncat nih ke tahapan berikutnya. SPF di SFA sendiri terdiri dari 4 program utama. Yang pertama ada namanya evening gown, yang kedua ada kebaya, lalu ada bridal, dan juga ada ready to wear. Yang mana ini terdiri dari 48 kali pertemuan, dan dengan estimasi waktu itu 4 bulan, dan juga untuk proyeknya ini terdiri dari 4 proyek utama yang sudah disusun oleh tim instruktur yang harus kalian wujudkan. Tapi kalau misalnya udah selesai 4 proyek, kalian juga bisa update nih untuk bikin baju yang lebih sulit lagi gitu. Nah, program selanjutnya lagi ada namanya eksplorasi private at home. Jadi ini sebenarnya sama seperti program eksplorasi sebelumnya, dia terdiri dari 12 kali pertemuan. Bedanya apa? Bedanya itu kita menjalankannya secara private, one on one, satu-satu, dan itu juga bisa dilaksanakan di rumah kalian masing-masing. Jadi lebih nyaman juga. Nah, kalau sebelumnya kan SFA ini selalu adanya tuh programnya offline. Sekarang kita juga ada program online-nya. Jadi sekarang untuk belajar pembuatan pola itu lebih mudah, bisa dibuat secara dunia maya via Zoom atau via video. Kita bisa belajar secara langsung dan juga dibantu dengan tools yang kita punya sehingga mempermudah proses pembelajaran online di rumah kalian masing-masing.